Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 MHz di pagi hari ini. Dan kita punya topik wawancara menarik ya pendengar untuk Anda update di kesempatan pagi hari ini. Nah, kita akan update ke ruang dengar Anda terkait dengan bagaimana menangi kompetisi digital marketing uang register atau SPP sumbangan pembinaan pendidikan teratasi. Nah, ini terkait dengan PT PAF ya pendengar mengadakan kompetisi digital marketing untuk mahasiswa yang ada di Unika Santo Paulus Ruteng, dan beberapa hari terakhir sudah dimenangi oleh beberapa mahasiswa. Dan seperti apa kita update bersama dengan Pak Selvianus Sendo AMD SEMM sebagai Direktur Utama PT PAF Panorama Alam Flores yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRIND. Selamat pagi Pak Selvian. Selamat pagi Ibu Angel dan salam hangat ya untuk seluruh pendengar RRIND. Baik, terima kasih juga untuk undangannya pagi ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Pak Selvian sudah kembali hadir bersama Pro 1 RRIND edisi pagi ini. Dan bagaimana kabar pagi ini di Ruteng Pak Selvian? Ini saya kebetulan lagi minum kopi. Ini ada ubi lokal, ubi Ruteng. Enak pokoknya. Oke, baik. Sembari menyelam kopi dan seduhan paginya, kita akan mengulik bersama terkait dengan bagaimana mahasiswa kemarin yang menangi kompetisi digital marketing dan diberikan uang register atau SPP sumbangan pembinaan pendidikan yang dialami. Dan boleh kita ketahui seperti apa nih Pak Selvian? Boleh dijelaskan, diceritakan di sini? Baik, Kak Angel, kalau kita melihat kemarin kompetisi yang kita lakukan di salah satu universitas ya, sebetulnya yang sudah melakukan kegiatan yang serupa sudah ada 2 universitas. Yang sudah closing itu Unika Santo Paulus Ruteng, terus yang masih berlangsung adalah Stie Karya Ruteng, sudah berjalan juga. Oh, di Stie Karya. Dari kompetisi, ya kompetisi ini memang salah satu ajang ya. Yang pertama itu kan teman-teman mahasiswa ini kan mungkin tanpa mengurangi fokus belajar ke bidang ilmunya masing-masing. Tentunya kita juga berharap bahwa dunia pendidikan ini kan harus juga memikirkan tentang bagaimana masa depan anak-anak itu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan aktivitas selain belajar saja. Jadi kalau kompetisinya itu berlangsung kurang lebih 30 hari di bulan Oktober sampai November. Lalu dari MOU yang ada itu kan, MOU-nya pesertanya 500 orang. Cuman kalau berbicara program itu kan kita tidak bisa memaksa semua orang harus ikut kan. Iya. Artinya memang opsional. Dan itu akhirnya diikuti oleh peserta yang aktif itu 229 orang kalau saya tidak salah ya. Iya. Nah, dari 229 itu yang memang kita harus bisa terima bahwa talenta itu beda-beda. Ya, dari sekian ratus mahasiswa itu kan memang cuma 3 yang betul-betul dipilih, menunjukkan performa terbaiknya dalam kompetisi sesuai dengan standar yang kita tuangkan dalam MOU. Seperti itu, Kak Angel. Oke, baik. Nah, di samping itu juga nih Pak Selvian, boleh kita ketahui apa alasan digelarnya kompetisi ini dan beberapa universitas lain juga yang kabarnya melakukan hal yang serupa nih Pak Selvian. Apakah hanya di Unika atau Stie saja atau bagaimana nih Pak Selvian? Kalau saya kemarin itu targetnya dari perusahaan 29 universitas itu tersebar di seluruh wilayah timur Indonesia ya.
mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, NTB, dan Timor Leste, negara Timor Leste. Sekarang itu yang kita sudah lakukan mediasi dan persiapan-persiapan itu di Ruteng ada baru 2, terus di Kupang 2 yang sudah kami lakukan materi digitalnya itu di UCB Kupang dengan di Universitas PGRI. Oh ya 3, saya lupa 1 di Politeknik Negeri Kupang di Undana ya. Oke. Jadi kita sudah lakukan banyak mediasi. Ya harapan saya sih sebenarnya sederhana sekali bahwa sekarang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya digitalisasi apapun itu. Iya. Ya itu sih sebenarnya. Oke. Nah, apa tujuannya Pak Selvian program kompetisi ini yang dimaksud bahwa dampak positif bagi baik PT PAF itu sendiri maupun kepada kampus-kampus yang mengikuti begitu? Silakan. Begini, kita berangkat itu dari program yang dilakukan itu kan memang pasti punya tujuan ya. Tujuan yang paling pertama itu kan adalah bagaimana kita memberikan kolaborasi bahwa pendidikan keahlian itu, ini kan teman-teman rata-rata di kampus-kampus ini kan sudah dengan fokus prodinya masing-masing kan. Iya. Ya, itu kita tidak bisa mengabaikan itu. Cuman sekarang jangan lupa 5 menit yang lalu itu saya baru mendengar berita terkait lagi akan dirumahkan 9.000 orang. Betul. Yang sudah P3K itu kan. ASN. Nah, ini ada ini adalah salah satu langkah strategis yang kita bangun untuk menyiapkan generasi-generasi muda di masa depan itu yang sudah siap menghadapi apapun itu. Artinya di bangku kuliah, teman-teman itu sudah berpikir tentang mindset entrepreneur ya, jadi tidak lagi berfokus pada kelaziman. Kelaziman itu kan termasuk saya dulu mencintai pekerjaan berkarir apapun itu. Iya. Tetapi kalau di zaman sekarang kan ya memang kita harus bisa membuka diri bahwa segala hal terkait dengan masa depan itu adalah sendiri yang menentukan. Itu yang paling pertama. Kalau saya sih itu. Kalau kemarin saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Rektor Unika Santo Paulus Ruteng bahwa kita harus bertransformasi, berinovasi, dan juga berinteraksi dengan dunia industri. Itulah sasaran utama saya, bahwa yang paling pertama dengan program ini kita sudah bisa membantu anak-anak mahasiswa untuk tidak lagi bersandar di apapun itu, bersandar di orang tua, bersandar di pekerjaan tetap, bersandar dengan kecemasan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena dari kompetisi ini teman-teman itu sudah mendapatkan penghasilan sebenarnya. Iya. Dari affiliate-nya saja sudah, apalagi ketiga mahasiswa yang berhasil memenangkan kompetisi itu kan kita kasih reward seperti beasiswa. Bahasa saya seperti beasiswa karena ada capaian yang tidak sesuai dengan MOU-nya, tetapi kita mengapresiasi apapun itu yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah berhasil meraih kompetisi. Kita memberikan reward dalam bentuk bantuan sesuai dengan KPI. Seperti itu. Serupa beasiswa, tetapi teman-teman itu kita lakukan pendampingan, akan dilakukan evaluasi sesuai dengan KPI yang sudah disepakati. Seperti itu dia Kak Angel. Oke, menarik sekali nih Kak Selvian. Baik, selain itu juga bisa dijelaskan siapa lagi yang menjadi sasaran peserta dalam kompetisi ini, atau seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk bisa menjadi pemenang yang tadi ya, bisa diberikan SPP bahwa sumbangan pendidikan bagi mereka yang menang begitu. Silakan. Baik, kalau syaratnya sebetulnya tidak ada yang susah di anak-anak itu. Cuman yang paling penting ini kan kalau dari beberapa kompetisi yang kami lakukan itu adalah rendahnya kesadaran. Itu harus bisa diterima. Teman-teman kita di NTT termasuk saya mungkin. Kita masih belum keluar dari masa lalu.
Jadi Belum move ya on. saya selalu ulang-ulang mengatakan bahwa kita yang ada ini adalah sisa-sisa dari orang yang luput di COVID-19. Cuman mindsetnya masih berada di bawah COVID-19. Jadi orang-orang masih berpikir bahwa pekerjaan itu adalah membangun minimarket atau kios dalam bentuk fisik yang besar, gitu kan? Iya, iya, iya. Jualan-jualan UMKM seperti NTT Mart itu menurut saya bukan satu langkah strategis lagi. Kenapa? Kalau kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita sudah hidup di masa lalu itu. Jadi sebetulnya kalau zaman sekarang, kenapa digitalisasi itu menjadi sangat penting dan selalu saya berjuang untuk teman-teman yang muda ini harus masuk dalam dunia itu. Karena kalau digitalisasi kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita posting tentang produk misalnya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, seluas-luasnya. Kita tidur pun orang masih nonton postingan saya. Iya. Lalu kalau kita berbicara tentang tempat, saya di Kupang, saya di Kalimantan, produk itu tetap berjalan karena semuanya ada dalam kemasan digital. Jadi orang bisa lihat saya, bisa lihat produk saya, bisa lihat jualan saya itu kapan saja, di mana saja, dan bisa membeli walaupun saya sedang tidur. Iya, tidak seperti Ya. konvensional ya, ketok pintu dulu. Tidak seperti itu. Lalu yang berikut, Oke. kenapa personal branding selalu saya tekankan personal branding. Personal branding itu bahasa kampungnya saya orang Manggarai itu kan begini. Emang siapa yang kenal saya coba? Iya. Pertanyaan paling sederhana. Ibu Angel pun saya pikir belum mengenal saya. Tetapi hari ini Ibu Angel kenal saya. Itulah bagian dari kerja digital marketing, bahwa personal branding itu harus dikedepankan. Bagaimana dunia mengenal kita dengan keunikan kita. Jadi kita harus punya kekhususan dalam hidup, teristimewa di zaman sekarang. Sekarang pun banyak orang yang menjual kejelekannya hanya demi personal branding. Kalau buat saya itu no problem. Yang penting itu hanya jalan, bukan tujuan gitu. Jadi ada orang yang menjual berita-berita buruk demi popularitas, no problem. Itu kan untuk meng-up ininya saja, akunnya saja. Nah, seperti itu pun teman-teman kemarin kan syarat-syarat yang kami berikan ke mereka itu kan cuman closingan saja. Closing, terus membuat konten-konten yang menarik terkait produk. Lalu diposting secara intens, yang views-nya terbanyak, itu kita rekap juga. Terus yang closing ordernya terbanyak, itu ada 2, closing order secara sales volume dengan secara values rupiahnya. Oke. Seperti itu. Jadi syaratnya sebenarnya tidak ada yang susah. Tidak sulit ya. Yang paling prinsip sebenarnya Kakak Angel, kemauan teman-teman kita ini mohon maaf saja masih sangat minim. Oke. Masih sangat minim. Kalau saya boleh bagi pengalaman, teman-teman marketing itu dari digital saja, itu produk ini kan cepat sekali tersebar dan dikenal dimanapun. Kalau kios sekarang, nanti Ibu boleh cek kios di sekitar Ibu di dekat RRI Ende mungkin, itu rata-rata pemasukan per hari sekarang itu menurun dia. Ada yang 200.000, 300.000. Tapi di dunia digital, tanpa kita bekerja sehari itu bisa di atas 3-4 juta deh. Oh iya, oke. Iya, karena kita melepas toko yang bisa dilihat kapan saja, di mana saja, saat orang butuhkan. Betul. Itu sebenarnya. Seperti itu Kakak Angel. Oke. Nah, terkait dengan ini juga nih ya Pak Selvian, uang beasiswa tadi yang tentunya membantu para pemenang, misalnya dengan membayar SPP atau dengan register semester. Nah, apakah ada salah satu tujuan lain di kompetensi tersebut dengan mungkin menggait dengan anak-anak muda, UMKM seperti itu, atau bagaimana nih Pak? Baik. Jadi memang betul. Kemarin kita sengaja memberikan rangsangan. Itu sebenarnya rangsangan. Karena bagaimanapun juga kan dari proses afiliator itu kan sebetulnya mereka sudah mendapatkan income. Iya. Iya. Jadi sebetulnya mereka sudah mendapatkan income.
dari hasil evaluator ke user kita. Terus yang kedua, di samping beasiswa itu, waduh, ini harus minum air dulu. Oke, silakan. Harus yang dingin soalnya, Kak Angel. Oke. Nah, Ah, selain beasiswa itu kan harapan saya itu untuk teman-teman saya yang masih muda, mm-mm. kita ini lagi proses belajar. Iya. Proses belajar. Tidak ada satupun orang sukses yang tanpa belajar dan berhenti belajar. Mm-mm. Saya pun masih belajar. Belajar tentang seperti apa proses itu, terus mengevaluasi dari proses, dan memberikan solusi-solusi untuk problem solving yang ada. Seperti itu. Jadi kita mengajak sebetulnya UMKM pun harus berubah sebenarnya, harus berinovasi. Mulai sekarang memang mau tidak mau semua yang namanya penjualan apapun itu, mau teman-teman mengajar pun ya harus ke digital. Iya. Harus ke digital. Anak-anak mahasiswa pun menurut saya ya sudah saatnya belajarnya di kampungnya saja, ngapain sewa kos mahal-mahal. Kampus harus terbuka dengan itu. Iya. Mm-mm. Kita kalau terus memaksa orang untuk kembali ke masa lalu, berarti percuma zaman ini sudah secanggih ini. Betul. Itu sebenarnya. Saran saya sih sebenarnya itu untuk kaum muda, untuk para dosen, untuk mahasiswa, untuk pemerintah pun sama. Ada banyak hal yang kita sudah harus lakukan, cukup dengan digital saja. Ngapain bertemu terus? Mm-mm. Seperti itu. Untuk pelaku usaha pun saya pikir ya, kalau kami di Manggarai jual pisang dengan ubi, ya posting sajalah. Yang penting diposting dan jangan pernah berhenti posting. Kadang orang Oke. itu merasa malu untuk posting karena takut diejek orang. Kalau orang masih malu ya berarti memang orang itu tidak akan mau berubah. Malu berarti tidak ada cuan. Seperti itu. Oke, Nah, luar biasa Pak Selvian, semangat siap. untuk memasarkan produk-produknya juga. Oke, di samping itu juga nih Pak Selvian, terkait dengan topik yang kita bahas bahwa adanya sumbangan begitu ya, pembinaan pendidikan teratasi untuk mahasiswa. Ini kira-kira berapa bulan, berapa tahun Pak Selvian? Kalau yang terkait dengan pemenang kompetisi tahap 1 kemarin itu untuk 1 tahun. Jadi Oke, luar biasa. kita memberikannya pun itu bertahap selama 4 kali. Mhm. Ya, nanti mereka diberikan KPI dan pendampingan untuk mencapai belajar ya, untuk belajar tentang target, belajar tentang mengemas penjualan, didamping oleh tim marketing kita. Lalu nanti pada setiap triwulan itu dicairkan sesuai dengan capaiannya teman-teman yang memenangkan kompetisi. Kalau untuk tahap 1 sudah dicairkan kemarin sesuai dengan peringkat. Oke. Jadi yang juara 1 ada nominalnya, juara 2 ada, juara 3, bahkan ada 2 yang istilah kita itu uang pembinaan untuk juara harapan 1 dan juara harapan 2 sebagai bentuk reward ya untuk usaha yang sudah dilakukan. Seperti itu Kak Angel. Oke, dan ini juga menjadi apa ya, daya minat untuk mahasiswa gitu ya Pak Selvian untuk bisa mengikuti Ya kompetisi ini. betul. Mungkin berikutnya. sedikit Kak Angel. Oke. Saya juga ingin sekali sebetulnya pemerintah NTT sudah harus melakukan program serupa seperti yang kami lakukan, dan harus dari pemerintah ya, karena secara data pun indeks digital masyarakat NTT itu masih terlalu di bawah rata-rata nasional. Kita itu masih ada di 39,34%, masih sangat buruk. Padahal secara nasional itu kan, kalau dari data yang saya ambil di Kompas itu 43,18%. Jadi ini memang kita di NTT butuh pendampingan dan butuh sosialisasi, ataupun ya siaran-siaran seperti ini. Saya termasuk berbangga dengan media RRI 1ND yang selalu istilahnya membagikan berita-berita yang sifatnya kondusif seperti ini. Kami termasuk sangat mengapresiasi, karena itulah fungsi kita sebagai media, memberikan pencerahan-pencerahan dan selalu berkolaborasi dengan narasumber-narasumber yang tentunya bisa memberikan efek secara ekonomi yang baik ke kita di NTT khususnya ya, kalau saya. Itu sebenarnya. Jadi pemerintah juga harus melihat ini, bahwa kita masih ada di bawah standar
nasional sangat jauh. Oke. Seperti itu. Baik. Iya. Ya, Pak Selvin, waktu kita mungkin tidak cukup untuk bisa berbincang lebih lama, tapi apa yang mau disampaikan nih Pak Selvian, sarannya untuk pendengar RRI ataupun untuk kita semua ya yang ingin berbisnis begitu? Baik. Tips dan triknya. Baik, Kak Angel. Kalau saya mungkin ini pesan termasuk untuk diri saya sendiri ya, bahwa kita belajar dari Elon Musk lah. Elon Musk itu tidak pernah berpikir tentang usia untuk memulai. Lalu saya sangat tertarik dengan ambisi besarnya mengalahkan apapun itu hanya dengan digitalisasi. Sehingga pesan-pesan saya itu untuk kita semua, yang pertama itu motor inovasi itu adalah digital. Motornya inovasi digital. Yang kedua, penggerak ekonomi itu adalah ekonomi kreatif. Terus yang ketiga, agen perubahan sosial itu adalah generasi muda. Terus dari semua itu kita harus adaptif, harus kolaboratif terhadap teknologi. Kita tidak bisa menghindar dari algoritma. Algoritma itu menampilkan angka, walaupun orang bilang angka bukan satu-satunya, tapi angka itu adalah arah. Ya. Angka algoritma itu adalah arah di mana kita harus membenah, di mana kita harus berjalan. Terus yang terakhir, kalau saya harus berani mengambil risiko. Teman-teman saya mungkin sudah cemas yang P3K, kita ambil risiko, ayo bareng-bareng belajar bersama. Jangan pernah takut dengan itu. Entah tidak tahu ya kapan ini dirumahkan begitu ya Pak Selvian. Saya sih berharap mereka jangan dirumahkan lah. Mungkin ada solusi lain. Tetapi kalau teman-teman itu harus dirumahkan, ya saya pikir sebagai orang muda saya bilang ayo kita mulai bareng-bareng. Kita berbisnis. Tidak ada yang susah. Oke. Baik. Terima kasih Pak Selvian atas informasinya, dan juga hal ini tentunya bisa menjadikan edukasi, inspirasi untuk kita semua ya, dimanapun berada. Baik. Selamat pagi Pak Selvian, salam sukses selalu. Selamat pagi, sukses selalu, dan terima kasih untuk RRI 1ND yang selalu mensupport kami di Trujiva Indonesia. Sukses selalu, Ibu Angel. Sukses selalu, baik. Salam sehat dari ND ke Ruteng. Salam sehat. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya, itu tadi bagaimana kita mengetahui digital marketing yang memberikan dampak yang positif bagi kita, dan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi yang mau berkompetisi di hal marketing begitu ya pendengar. Dan kami masih bersama Anda di Florata pagi ini dengan informasi lainnya untuk Anda nikmati. Tetap bersama kami, Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya,